Tian-Tian, Halo bos, Kamu dipecat kalau Clint tidak setuju. jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sisi kanan ruangan terakhir di ujung koridor. Kalau begitu sisi ini adalah sisi kanan. Tapi, kalau begitu, sisi ini juga sisi kanan. Sebenarnya sisi yang mana? The film was translated and Pintu ini narrated tidak by terkunci. M-Media. Seharusnya ruangan ini kan? Halo, Anda pasti Presiden Sang kan? Maaf saya terlambat. Ini kontraknya. Silakan lihat dulu. Nanti Anda tinggal tanda tangan di sini. Song Cheng yang mengirimmu kan? Apa? Kamu sudah rela menyerahkan diri ke pintuku. Jadi, mengapa kamu masih malu-malu? Lepaskan aku. Tolong. Presiden saya minta maaf. Itu kelalaian saya. Yang membuat wanita itu berhasil. Tolong hukum saya. Pergi bantu aku menyelidiki latar belakang wanita itu. Song Cheng bersusah payah untuk mengirim wanita ini. Pasti ada konspirasi. Ya Presiden. 2 bulan kemudian, Xiao Tian-Tian. Xiao Tian-Tian. Xiao Tian-Tian. 2 bulan lalu. Kamu sudah membuatku kehilangan klien. Dan kali ini kamu mengacaukannya lagi. Apakah kamu ini seorang sales? Kamu bahkan tidak ingin bekerja lagi. Tidak bos saya. Kamu berani di depanku. Kamu menganggapku menjijikan. Kamu bahkan tidak ingin berpura-pura lagi. Kamu memberontakkan. Tidak bos. Kamu masih berdebat. Tian-Tian. si Asuan. Apakah Anda sengaja mencoba mengganggu bos? Jangan pakai alasan hamil. Mungkinkah Anda sudah sebulan tidak datang bulan? Kamu mau kemana kamu? Orang macam apa ini? Halo dokter. Halo. Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah hasil tes ini akurat? Ini cukup akurat. Lalu bagaimana tepatnya cara menggunakannya? Belum pernah pakai sebelumnya kan? Lihat area di sini adalah area aplikasi sampel. Nanti pergi ke toilet dan kumpulkan sedikit urin. Teteskan 3 atau 4 tetes ke area ini. Lalu tunggu hasilnya. Jika hasilnya menunjukkan 1 garis, tidak hamil. Jika menunjukkan 2 garis berarti kamu hamil. Terima kasih. Bagaimana bisa begini? Saya jelas-jelas sudah meminumnya. Bagaimana saya bisa hamil? Tian-Tian. Apa kamu mati di dalam? Bos ingin kamu segera keluar. Tian-Tian. Saya segera datang. Baiklah Tian, bermalas-malasan terang-terangan saat jam kerja. Kamu ingin dipecat kan? Saya tidak, aku tidak peduli kamu melakukannya atau tidak. Hari ini pengantar air perusahaan cuti. Kamu, nanti pergi dan pindahkan 10 kotak air ini ke lantai 4. Liftnya rusak dan banyak sekali air. Bagaimana saya bisa? Kamu bahkan tidak bisa memindahkan air. Apa gunanya kamu bagi perusahaan? Bos bilang, bulan ini kinerjamu paling bawah. Kamu harus kerja sampingan lebih banyak. Bos secara khusus menyuruhku mengawasimu. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Kemasi barang-barangmu. Pergi sana. Jangan salahkan ibu. Mungkin membawa kamu ke dunia ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab dari saya. Baik, saya akan memindahkannya. Bisakah kamu bergerak lebih cepat? Jangan buang waktu.
Tuan silakan lihat promosi kami saat ini. Pergi sana. Nona silakan lihat promosi kami saat ini. Halo, silakan lihat. Diskon kami kali ini sangat besar. Ini wanita yang masuk ke kamarku malam itu. Ya. Namanya Tian Tian. Penyelidikan bilang dia pergi bahas kontrak malam itu. Dia tidak sengaja masuk ke kamarmu. Dia turun pangkat karena gagal jaga klien. Dia juga belum mendapatkan klien besar bulan ini. Dia bahkan sampai membagikan selebaran. Dia nggak ada kaitan sama Song Chen. Kirim orang untuk beri pelajaran Song Chen. Ya. Malam itu aku di bawah pengaruh obat-obatan. Dan tidak punya pilihan selain menyentuhnya. Sekarang kenapa saat aku melihatnya, aku masih punya pikiran kotor? Presiden. Kamu. Ada apa? Tidak ada. Wanita seperti ini. Di perusahaan kecil ini. Tidak ada masa depan. Anak muda semuanya takut kesulitan. Jika dia tahu dia salah menyelamatkanmu, presiden bernilai ratusan miliar ini, dia pasti akan mengaku sebagai dermawanmu. Mimpi burung pipit jadi Phoenix. Dia tidak akan punya kesempatan untuk tahu bagaimanapun dia berakhir seperti ini, karena aku. Kalau begitu, pergi bantu dia menandatangani klaim besar ini, dan sekalian awasi dia untukku. Jika terjadi sesuatu bantu dia. Ya. Bawa aku ke rumah sakit untuk ketemu ibu. Aku bicara padamu. Berhenti malas. Kirim cepat biar kita bisa balik. Untuk apa kamu pura-pura lemah? Apa yang kamu lakukan? Bangun. Jangan berani-beraninya mati di pelukanku serius. Sial sekali. Sopir ke rumah sakit. Nona Tian, Anda sudah hamil 1 bulan. Anda harus menghindari kelelahan berlebihan. Dan berhati-hatilah untuk melindungi janin. Dokter bilang saya baik-baik saja. Seandainya kamu cepat mencarikan menantu. Ibu dulu. Maka hari ini, kamu tidak perlu mencuri waktu dari jadwal sibukmu untuk menemaniku ke dokter kan? Ibu-ibu tahu aku sibuk. Jaga dirimu baik-baik saja. Jangan repot-repot mengatur kencan buta lagi untukku. Baiklah. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Jangan mencoba mengelak dariku. Gadis ini hari ini, aku memilihnya dengan sangat hati-hati. Kamu harus pergi. Ibu, aku harus ke kantor lagi buat rapat. Tolong berhenti main-main. Kamu bilang aku takkan lihat menantuku, dan aku tidak bisa menggendong cucuku. Lalu apa gunanya aku hidup? Kamu beritahu aku. Baiklah, cepatlah pergi ke kencan butamu. Dokter bilang, saya baik-baik saja hanya kepanasan. Buang-buang waktu saja. Ayo cepat kembali ke perusahaan. Oh ya, ingat kirimkan The film ongkosnya was padaku. translated and narrated by Terima M kasih. Media. Baiklah, jangan berlama-lama. Ketemu kamu cuma bawa sial. Aku bicara padamu saat kamu berjalan. Apa kamu tidak melihat jalanmu? Jangan berani-beraninya memerah saya. Kalau kamu coba peras aku, siap-siap menyesal. Hei bibi-bibi, Anda baik-baik saja? Punggungku sakit sekali. Biar saya antar Anda ke dokter. Baiklah. Terima kasih. Pelan-pelan. Hei bibi, pelan-pelan saja. Baiklah, tidak apa-apa. Hei bibi, saya sudah membayar biaya pengobatan Anda. Anda tidak perlu khawatir. Anak yang baik sekali. Terima kasih sudah menjagaku. Sama-sama. Aku sudah menelepon keluargaku barusan. Kamu benar-benar sudah banyak merepotkanku. Tak masalah, saya akan pergi begitu keluargamu tiba. Halo. Ibu. Nak. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja tadi ada seseorang. Tidak sengaja menabrakku. Syukurlah aku bertemu gadis yang menolongku. Kamu lanjutkan saja kencan butamu. Suruh saja sekretaris datang. Aku ada rapat mendadak yang harus kuhadiri. Jadi aku tidak pergi kencan buta. Aku akan datang menemuimu sekarang juga. Apa kamu tidak pergi kencan buta?
Halo. Halo. Anak durhaka ini, dia sudah 35 tahun dan masih gila kerja seperti ini. Jika dia tidak segera menikah, keluarga lu kita hanya punya satu pewaris laki-laki. Garis keturunan akan berakhir padamu. Jujur saja anak ini. Hei Bibi, Anda masih sakit jangan marah-marah. Nak, berapa umurmu tahun ini? Saya baru berusia 22 tahun. Dia lebih muda dari anakku. Lalu, apakah kamu sudah menikah? Belum. Biar ku beritahu anakku tinggi dan tampan. Dia berpendidikan tinggi dan berpenghasilan besar. Kepribadiannya juga sangat baik. Dia sangat disiplin dan jujur beberapa tahun terakhir ini. Dari kepala sampai kaki, semuanya mulia. Putra Anda terdengar sangat luar biasa. Kalau begitu jadilah menantu perempuanku. Selama kamu bersedia menikah dengannya, semua milik keluarga lo kita akan menjadi milikmu. Dia baru saja meneleponku. Dia bilang dia akan datang menemuiku. Kalian berdua bisa bertemu sebentar lagi. Hei Bibi. Maaf saya hamil. Kamu tidak berbohong padaku kan? Lihat. Saya sudah hamil lebih dari sebulan. Aku tidak bisa bilang, kamu masih sangat muda dan sudah punya anak. Saya juga belum siap menjadi seorang ibu. Kita para wanita memang melewatinya seperti ini. Ini akan membaik secara bertahap. Halo bos. Jika kamu tidak kembali ke perusahaan sekarang, jangan repot-repot masuk lagi. Baiklah, saya kembali sekarang. Tunggu sebentar. Hei Bibi, saya ada urusan, saya harus kembali dulu. Saya pergi sekarang. Gadis kecil, siapa namamu? Bibi, namaku Tian Tian. Silakan istirahat yang baik. Saya akan datang menemui Anda lagi kalau ada waktu. Kenapa kamu begitu panik? Maaf. Terima kasih. Presiden, kenapa dia ada di bangsal Nyonya Tua? Dia masih tidak mengenalimu. Aku rasa tidak. Trik-trik seperti menjatuhkan diri ke pelukan seseorang. Aku sudah terlalu sering melihatnya. Ibu, pinggangmu baru saja pulih. Bisakah kamu sedikit lebih jujur? Ini adalah luka luar. Tapi bagaimana denganmu? Kau menyakiti hatiku. Aku sudah mengatur begitu banyak untukmu. Calon kencen buta. Masing-masing wanita muda kaya. Dan kau melewatkan semuanya. Ibu, The film was pernikahan tidak translated bisa terburu-buru. and narrated by M. Kenapa ibu Media. mengkhawatirkan ini? Pak Tua Xiao di sebelah sudah punya cucu. Dan aku bahkan belum melihat menantu perempuan. Apa kau pikir aku tidak bisa cemas? Baiklah ibu. Lain hari aku akan membawamu ke panti asuhan. Ada banyak anak di sana. Ibu bisa mengadopsi cucu sebanyak yang ibu mau. Kamu, Ibu. Apa kamu kenal gadis yang baru saja pergi itu? itu Tian. Tian, jangan pikirkan itu, dia sudah hamil. Dia bilang dia hamil. Jadi sudah berapa lama dia hamil? Dia bilang sudah lebih dari sebulan. Ada apa? Ibu, aku ada urusan lain. Aku harus kembali ke perusahaan dulu. Kalau begitu menikahlah dengan perusahaanmu. Presiden. Presiden, ibu Anda cocok sekali dengan Nona Tian. Mungkinkah dia tahu identitasmu? Jadi dia menggunakan anak itu untuk menguji Nyonya Tua, agar bisa menikahimu. Angan-angan. Pergi ambilkan aku klin-klin besar yang dia tanda tangani itu. Ambil kembali semuanya untukku. Ya, Presiden. Cepat duduk. Xiao Tian-Tian. Kamu benar-benar sangat berdedikasi. Bahkan saat sakit kamu tidak lupa menghubungi klien. Bagus sekali, luar biasa. Bos, ada apa? Nakang. Kupikir klienmu kali ini sudah kabur lagi. Aku tak sangka kamu kasih kejutan ini. Kamu tutup bisnis 2 juta dalam sekali negosiasi. Luar biasa. Presiden Zhang sudah menandatangani kontrak.
Semuanya kemarilah. Semuanya lihat ke sini. Semua orang harus belajar dari tips Xiao Tian Yang. Tak bicara sampai, dia membuat kagum dengan etos kerjanya. Tahukah semua orang? Saya tidak harus berada di posisi terbawah bulan ini. Tentu saja, kamu sudah mengamankan bulan ini, tahta juara penjualan. Selain itu, sesuai aturan lama, komisi kamu 5% bonus. Terima kasih, bos. Gak apa-apa, nanti bawa bisnis lebih banyak. Aku akan memberimu lebih banyak komisi. Baiklah. Aku tahu itu. Performa kerjamu sudah di bawah selama 3 bulan. Gimana kamu bisa dapat deal 2 juta? Jadi kau mengandalkan menjual dirimu. Jangan bicara omong kosong, saya tidak melakukannya. Berhentilah berpura-pura kau sudah hamil sebulan. Karena kau sudah menemukan kliennya. Kalau begitu cepat lakukan tes paternitas. Ya kau belakangan ini mual-mual di pagi hari. Dan kau sangat suka makan yang asam-asam. Jadi kau hamil. Aku benar-benar tidak melihatnya. Biasanya semurni kelinci putih kecil. Tapi demi hasil, kamu pakai cara tak bermoral. Bukan begitu, saya tidak melakukannya. Baiklah. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Selama itu bantu perusahaan dapat uang. Itu adalah metode yang baik. Halo. Apa bukan begitu? Kontrak sudah ditandatangani, kenapa kamu? Halo. Xiao Tian. Clint membatalkan kerjasama lagi. Apa? Kamu bahkan menyerahkan dirimu dan ditiduri. Bagaimana bisa kamu masih membiarkan Clint kabur? Kamu benar-benar tidak berguna. Tian. Jangan bilang kau ditiduri tanpa hasil apa-apa. Xiao Tian, aku memberitahumu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kembali kesepakatan bisnis 2 juta ini besok, maka kamu tidak perlu datang lagi. Presiden Shang. Aku sudah bilang kerjasama dibatalkan. Kenapa kamu masih menempel padaku? Presiden Shang, maaf sudah mengganggu. Tapi saya mohon. Tolong beri perusahaan kami satu kesempatan lagi ya. Aku di bidang investasi. Aku tidak menjalankan amal. Asalkan Anda bisa tenang. Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Duduk. Presiden, The lihat film was bukankah itu Tian? translated and Tapi dia narrated hamil. by M Media. Namun dia datang ke bar dengan pria lain. Sifatnya yang tidak senonoh, terbongkar begitu cepat. Tarik orang-orang yang mengawasinya. Jangan membantunya lagi dengan apapun. Baiklah. Kamu baru saja bilang akan melakukan apa saja. Gimana bisa kamu nggak mau minum sekarang? Apa maksudmu? Presiden Shang, saya kurang sehat akhir-akhir ini. Jadi saya tidak bisa minum. Lalu apa lagi yang bisa kamu lakukan untukku? Presiden Shang, apa yang Anda lakukan? Tolong hargai diri Anda sendiri. Apa yang kamu pura-purakan di depanku? Hari ini entah minum yang banyak denganku, atau bersenang-senang denganku, atau berlutut dan bersujud padaku. Presiden Shang, saya dengan tulus mencari kerjasama. Tolong pertimbangkan ya. Jika kamu tidak bisa melakukan salah satu dari 3 hal ini, kalau begitu keluar. Presiden Shang, izinkan saya memperkenalkan kembali kepada Anda proyek perusahaan kami. Presiden Shang, Anda tidak bisa. Aku paling benci kalau wanita menangis. Keluar. Keluar. Presiden, kamu mau kemana? Bukankah kamu akan bertemu klien? Maafkan ibu sayang. Ibu akan kehilangan pekerjaan. Dan tidak akan bisa merawatmu. Di kehidupan berikutnya, lahir di keluarga baik. Pasien nomor 5, Tian, silakan konsultasi. Presiden, kenapa kita selalu mengikutinya? Kamu sangat cemas. Kamu belum jatuh cinta padanya kan? Apa yang kamu tahu? Aku ingin melihat masalah macam apa yang dia timbulkan lagi. Sudahlah, masih ada urusan dengan Clint sore ini.
Kamu pergi awasi dia untukku. Lalu kirim laporan konsultasi itu ke keluarga lu. Ya, Nona Tian, kondisi fisikmu tidak terlalu baik. Jika kehamilan ini diakhiri, akan sangat sulit untuk hamil di masa depan. Sudah kau pikirkan baik-baik? Dokter, tolong bantu saya menjadwalkan operasi. Baiklah, pergi bayar biayanya. Besok pagi jam 11. Terima kasih. Tian, kamu nggak mau status lewat anakmu. Mengapa kamu menggugurkan anak itu? Jadwal operasi aborsi rumah sakit rakyat nomor 1. Nak, sudah makan? Ibu kau di mana? Andai saja aku punya menantu perempuan. Apakah aku masih perlu khawatir seperti ini sungguh? Apa ini? Janji bedah. Tian. Ming Xiu dan gadis ini Tian ternyata. Aku tahu ada sesuatu yang aneh tentang mereka. Ternyata mereka berkencan di belakangku. Ini bagus sekali. Aku punya menantu perempuan sekarang. Aku akan menjemputnya besok. Tian. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan pergi. Kau tahu Presiden Zhang itu benar-benar sesuatu. Dia bahkan tidak membantumu demi anak itu. Masalah ini bukan urusan Presiden Zhang. Jangan bicara omong kosong. Kau bilang seseorang setua Presiden Zhang. Jika selingkuhannya mengandung anaknya, bukankah dia akan sangat gembira? Kenapa tidak berhasil untukmu? Mungkinkah ayah dari si kecil di perutmu adalah orang lain? Kau tahu jika anak ini tidak punya akta kelahiran, maka tidak perlu dilahirkan kan? Diam. ada apa? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Tian, aku sudah baik, kenapa kamu pukul orang? Saya tidak. Xia Shuang tahu kau akan mengundurkan diri. Kami dikerahkan untuk pesta perpisahanmu. The film Kau was benar-benar tidak tahu translated berterima and kasih atas kebaikan. narrated by Kau hanya Media. punya perilaku tidak pantas dan membuat klien marah. Dan kau melampiaskannya pada Xia Shuang kami. Kamu mengacaukan kontrak. Dan kamu masih berani menindas rekan kerja. Di sini. Kami tidak bisa mentolerirmu. Keluar. Cepat pergi, kau tidak diterima di sini. Siapa berani sakiti menantu perempuanku? Hei Bibi, kenapa Anda di sini? Siapa orang ini? Dia terlihat punya latar belakang yang cukup kuat. Kau nggak dengar dia sebut Tian menantu. Tian benar-benar diuntungkan dari status anaknya. Menantu perempuan yang baik. Karena kau hamil lahirkan anak itu. Kau sama sekali tidak boleh menyakiti cucu kesayanganku. Bagaimana saya bisa menjadi menantu Anda? Kau tunggu saja. Aku suruh ayah biologis anak itu datang jelaskan. Dasar bocah, aku lagi di perusahaan Tian sekarang. Cepat kemari sekarang juga. Beraninya kau menindas menantu perempuanku yang berharga. Tunggu anakku datang. Kau akan tahu. Kalau begitu aku tidak tahu. Anda ibu siapa nyonya? Ketika anakku tiba, kau akan tahu. Hai bos, jangan biarkan dia menipumu. Wanita ini aku lihat terakhir waktu bawa Tian ke rumah sakit. Dia hanya seorang wanita tua biasa. Benarkah? Itu kau, hari itu kau memukulku. Lalu kabur terburu-buru. Tian menanggung kesalahanmu. Kau berani menindas menantu perempuanku. Kau yakin tidak ada yang berani melawanmu? Wanita tua malang ini kecanduan berpura-pura. Kenapa akting jati matriark kaya? Jika kamu benar-benar punya koneksi, bagaimana bisa kamu sendirian di rumah sakit dan bahkan dipukul orang? Sebenarnya apa latar belakangku? Kamu akan tahu saat putraku tiba. Siapa yang punya waktu menonton aktingmu? Berpakaian compang camping. Kamu berani tampil dengan tingkah konyol. Tian, jangan rendahkan. Standarmu begitu rendah saat memilih orang. Bahkan figuran yang kamu pekerjakan begitu rendahan. Bibi ada di sini untuk membantuku. Jangan menyasarnya, bos menurutku.
hanya ingin menipumu agar bayar lebih. Bagus sekali Tian. Perusahaan sudah berusaha keras melatihmu lama. Dan kamu masih begitu serakah. Keluar sekarang juga. Kamu tahu berapa banyak waktu yang kamu buang? Berapa banyak uang yang dikeluarkan perusahaan? Kita banyak sekali, ayo usir saja dia. Beraninya kau. Presiden grup lu ada di sini. Siapa yang berani begitu lancang? Ternyata itu presiden Lu dari grup Lu. Bahkan berita internasional. Seorang Taipan yang sulit diwawancarai. Ternyata datang ke perusahaan kita. Ibu, Nak Tian sedang mengandung anakmu. Kalian berdua harus segera menikah. Lu Mingxiu. Kau adalah pria dari malam itu. ini aku. Menantu, apakah kamu percaya sekarang? Anak yang dikandung Tian, ternyata anak Presiden Lu Mingxiu. Kalau begitu bukankah dia nyonya Lu? Dan ibu Presiden Lu sepertinya sangat menyukainya. Presiden Lu Tian ini biasanya suka menggoda pria. Dan secara pribadi dia terlibat dengan klien, anak hasil perbuatan buruk di perutnya itu. Siapa tahu anak siapa? Jangan biarkan dia menipumu. Apa yang kamu lakukan? Mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Presiden Lu, semua yang saya katakan itu benar. Semua orang di sini menyaksikannya. Dia bahkan bertemu dengan klien tadi malam. Benar Presiden Lu, Anda tidak bisa tertipu oleh wanita genit seperti itu, dan tertipu. Grup Lu yang terhormat, ternyata akan membesarkan anak orang lain. Aku paling tahu apa yang terjadi malam itu. Kamu menindas orangku. Dan bahkan mencoba memfitnah anakku. Kamu punya nyali juga. Baru saja. Siapa yang berteriak mengusir seseorang? Presiden lu ini salah paham. Ini semua karena Tian. Selalu di bawah jadi aku menghukum. Sedikit. Ya, hanya saja kami awalnya sedang membahas kesepakatan besar senilai 2 juta. Itu karena kehidupan pribadi Tian yang kacau, sehingga kerjasama dibatalkan. Bukan begitu kejadiannya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Akulah yang memberikan klien itu kepada Tian. Dan akulah yang menyuruhnya diambil kembali. Apel, ini. Sekretaris akuisisi perusahaan ini untukku. Ya Presiden. Presiden Lu. Mohon berbesar hati. Mohon ampuni saya. Kami salah. Kami tidak tahu sebelumnya bahwa Tian adalah wanitamu. Presiden Lu. Kami hanya bingung The sesaat. film was Kami, translated and narrated Tian. by M Media. Jangan pedulikan mereka. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Hei Bibi, mungkin ini salah paham. Karena semuanya sudah jelas sekarang. Kenapa tidak kau biarkan mereka pergi? Akulah yang menyuruh perusahaan ini diakuisisi. Apa gunanya memohon pada ibuku? Presiden Lu, tolong biarkan mereka pergi. Baiklah, kali ini saya lewati saja. Terima kasih Presiden Lu. Terima kasih Tian tidak. Terima kasih Nyonya Lu. Terima kasih Nyonya Lu. Berhentilah membuang-buang kata untuk mereka. Cepatlah dan dapatkan akta nikah kalian. Ayo pergi. Cepat ayo pergi. Tian, kamu sudah mencuri perhatianku di tempat kerja. Kamu bahkan bisa menikah dengan orang kaya. Kenapa? Tian, aku rasa kamu ingin menggugurkan anak ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah karena bocah ini tidak mau menikahimu? Apakah itu sebabnya kamu ragu-ragu tentang anak itu? Tidak, bukan? Ibu tolong masuk mobil dulu. Aku akan bicara dengan Tian sendirian. Aku sangat puas dengan menantu perempuan ini. Kalian berdua bicarakan baik-baik. Selesai bicara, langsung urus akta nikah. Kalian berdua benar-benar bicarakan baik-baik ya. Jangan khawatirkan anak itu. Aku yang akan mengurusnya. Kamu tidak menginginkan anakku. Aku... Tidak, bukan begitu. Aku hanya tidak sanggup membesarkannya. Yang nggak mampu itu kamu, bukan aku. Karena kamu sudah mengandung anakku, aku akan bertanggung jawab padamu. Apakah kamu membawa buku registrasi keluargamu? Tidak, dia ada di rumah. Presiden Lu, apa kau akan menikahiku? Apa kamu tidak mau? Tidak, aku tidak mau. Lalu untuk apa kamu berdiri saja? Pergi ambil buku registrasi keluarga. Sayang. Ayah sangat bertanggung jawab. Nenek juga sangat menyukaimu. Ibu akhirnya bisa menjagamu. Lihat kalian sudah pegang akta nikah, aku lega. Sini berikan padaku untuk disimpan. Tian,
Tian, ayo kita pergi. Mari kita berdua ibu dan anak membahasnya baik-baik. Masalah pernikahan. Presiden. Kamu hanya menikah seperti ini. Kamu nggak takut nona Tian? Punya maksud lain? Aku tidak semudah itu dibodohi. Ibuku sudah mendesakku untuk menikah. Jika itu pernikahan maka biarlah. Jika dia punya motif tersembunyi, aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Meski kita tak buat upacara seperti yang kamu mau, kita tetap perlu ada perayaan yang pantas. Hal-hal seperti seserahan dan hadiah pertemuan. Aku akan siapkan semuanya untukmu. Hei Bibi, kau tidak perlu menyiapkan ini untukku. Masih memanggilku Bibi. Kamu sudah mendapatkan akta nikahmu. Sudah waktunya mengubah panggilanmu. Ibu. Aku sudah menunggu ibu ini terlalu lama. Tapi sekarang setelah aku mendengarnya, aku hampir ingin menangis. Ibu, aku sudah memanggilmu ibu selama bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah melihatmu begitu tersantuy. Bagaimana bisa sama? Selama kamu bahagia, aku akan kembali ke perusahaan dulu. Ayo pulang. Ibu, Nak. Kamu sudah kembali. Ini untukmu. apa ini? Kamu akan menjadi seorang ayah. Dan kamu bahkan tidak tahu cara merawat anak. Mulai hari ini berlatihlah dengan baik di rumah. Aku ambilkan pakaian bersih untuk Tian-Tian. Apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Kenapa kau berjalan begitu canggung? Tian-Tian. Sudah larut, cepatlah pergi istirahat. Terima kasih ibu, kamar mana yang harus kutempati? Kamar itu The film milikmu. was translated and Cepatlah, narrated aku, by M Media. Pergilah. Pasangan muda ini sudah resmi menikah. Bagaimana bisa mereka masih canggung begitu? Kalian berdua. Di dalam dengan baik. Pupulah perasaan kalian. Kamu, Ibu membawaku ke sini. Aku akan pergi sekarang. jangan repot-repot, ibu sudah bertanya. Dia tidak akan membiarkan kita tidur di kamar terpisah. Aku benar-benar minta maaf. Maaf merepotkanmu. Silakan. Perlengkapan mandi semuanya ada di lemari. Terima kasih. Kamu tahu di mana saklarnya kan? Jangan lama-lama mandi, nanti masuk angin. Aku tahu. Kita menikah tanpa perasaan apapun. Aku pasti sudah menyinggungmu kan? Aku juga tahu semua ini karena anak itu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengganggumu. Saat kau menemukan seseorang yang kau suka, aku akan segera pergi. Kartu. Jangan gunakan kartu kakakku untuk pamer kemurahan hatimu. Lihat baik-baik, ini kartu gajiku. Baiklah. Ini. Hai Nona. Saldo tidak mencukupi. Apa? Bagaimana mungkin? Jeti ada tabungan di sini. Itu hanya alasan. Kakak ipar, kamu harus mengalihkan fokusmu. Jangan selalu berpikir untuk menumpang pada anakmu. Sudah waktunya untuk mengumpulkan kekayaan, Nyonya. Kalau tidak mampu bilang saja langsung. Kenapa membuang-buang waktu kami di sini? Kakak iparku. Dia yang terbaik dalam berhitung. Ini mungkin. Dia ingin menawar denganmu secara pribadi. Kalau begitu aku tidak bijaksana. Aku mengganggu aksimu. Tapi ini juga salah adikku Xinye. Setiap kali dia keluar untuk membeli barang, dia bahkan tidak berkedip. The film was Aku translated bersamamu. and Saya untuk sementara narrated waktu by merasa M tidak Media. terbiasa. Aku tidak bereaksi tepat waktu. Maafkan aku.
Ini toko barang mewah. Bukan pasar basah. Bagaimana dia bisa menawar di sini? Dasar udik. Lu King King. Kamu terus menargetkanku. Aku selalu anggap kamu seperti adik. Kenapa kamu begitu berlebihan? Di masyarakat kelas atas kita selalu berbicara terus terang. Kamu pasti akan menghadiri perjamuan di masa depan. Di perjamuan, kamu pasti akan dituduh orang lain tidak suci, hamil sebelum menikah. Apa gunanya kamu hanya mengendalikan mulutku? Putri dan istri presiden ada di sana. Kata-kata wanita muda itu masih begitu tajam. Hatinya lembut, tidak mungkin bisa tahan ini. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Mengapa kamu menangis? Bukan apa-apa. Kakak kamu akhirnya datang. Aku sedang mengajari kakak ipar cara memilih tas tangan. Aku rasa kamu menindasnya. Hei, kakak kamu telah menyalahkanku. Asisten toko ini. Dia melihat kakak ipar tidak punya uang dan mempertanyakan nilainya. Aku membela kakak ipar. Tuan Anda salah paham. Nona muda inilah yang, lihat saja, gak beli dan kartunya kosong. Karena khawatir. Saya terlalu banyak bicara. Kapan grup Luku pernah punya orang semacam ini, yang sombong dan meremehkan orang lain? Sekretaris pecat dia untukku. Ya, Presiden. Anda Presiden Lu. Saya telah difitnah. Adik Anda yang telah mempermalukan nona muda ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Diam kamu ini apa? Kamu mencoba menjebakku. Usir dia dari sini. Jangan pernah mempekerjakannya lagi. Ayo pergi. Tidak apa-apa sekarang. Jika kamu menyukai barang-barang ini, aku akan menyuruh semuanya dikirim ke rumah. Tidak perlu. Aku hanya melihat-lihat. Hanya membeli tas untuk ibu. Ya kakak. Jangan selalu berpikir bahwa kakak ipar disalahkan saat dia bersamaku. Aku belum memberimu pelajaran. Kamu semakin tidak patuh bukan? Uang sakumu akan dipotong sepenuhnya mulai bulan ini. Sampai kapan kamu belajar menghormati kakak iparmu? Aku akan mengembalikannya untukmu. Kamu memihak orang luar. Kamu telah menyalahkanku. Dan kamu juga telah menyalahkan kakak sini. Minggir. Aku minta maaf. King King memang manja sejak kecil. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Mulai sekarang, dia tidak akan mengganggumu lagi. Tidak apa-apa. Aku mengerti sepenuhnya. Jangan marah juga. Baiklah. Ayo pulang. Ibu, Kau sudah kembali. apa yang kamu lakukan di kamar kami? Aku di sini untuk memeriksa bagaimana latihanmu berjalan. Jadi selama ini kamu berlatih. Bagaimana cara merawat bayi? Benda ini, aku akan mendapatkannya setelah sekali lihat. Tidak perlu berlatih. Benarkah? Kalau begitu coba tunjukkan padaku. Eyo. Dan botol bayi. Tian-tian. Ya, mari kita tonton bersama. Ya. Pemberian makan ini. Kenapa aku seorang pria harus melakukannya? Saat Tian-tian dalam masa nifasnya, dia tidak akan punya waktu untuk menyusui bayi. Anak ini milik kalian berdua. Kalian juga harus bertanggung jawab. Teruslah berusaha. Ayah magang. Kamu berani mengolok-olokku. Tian-tian sialan itu, betapa menyebalkan. Setiap kali aku bahkan belum melakukan apa-apa. Entah ibuku datang atau kakakku datang. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Apa artinya? Membunuh dengan pisau pinjaman. Kalian berdua akan bekerja sama? Ya, Ya, aku mengantarnya ke toko karena searah. baiklah. Cing-cing, pergi urus toko dengan kakak iparmu. Mengirimmu untuk mengambil MB, bukan untukmu bermain-main. Aku tidak akan. Aku tidak mau pergi kemanapun hari ini. Aku hanya ingin di rumah saja. Hei Ibu King King, baru saja kembali. Biarkan dia istirahat di rumah beberapa hari. Narrated by M Media. Siapa yang butuh kebaikan palsumu? Kau mengamuk lagi. Sakit. Baiklah baik.
Karena kamu tidak ingin aku di rumah. Kalau begitu aku akan keluar. Aku akan pergi ke salon kecantikan. Anak ini aku bilang padamu. Terima kasih atas tumpangannya. Selamat tinggal. Ayo pergi. Presiden membiarkan wanita hamil ke toko sendiri. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Beritahu, Kepala Asosiasi Distrik Bisnis, setelah aku selesai dengan urusan perusahaan, aku akan pergi memeriksa. Suruh mereka bersiap-siap terlebih dahulu. Ya, Aneh sekali. Kenapa hari ini sedikit sekali orang? toko sebelah mendapat pemilik baru yang cerdik. Semua pelanggan tertarik oleh kegiatan promosinya. Dicuri. Tentu saja tidak ada bisnis yang bisa dilakukan. Apa kau bicara tentang wanita itu? Dia pemilik toko baru. Benar sekali, Tian. Dia adalah manajer toko merek itu. Namaku Lu Qingqing. Aku adik perempuan Lu Mingxiu. Kamu adalah mantan rekan kerja Tian. Xia Shuang kan? Ya, itu saya. Ada yang bisa saya bantu? Tian gunakan anaknya untuk naik derajat. Dan setelah menempel pada keluargaku, dia mengungkapkan sifat materialistisnya. Dia menipu ibuku dan mencuri aset keluarga kami. Aku ingin bekerja sama dengan kalian semua, supaya dia tidak bisa lagi jadi manajer toko. Dengan cara ini, aku bisa secara alami usir dia dari keluarga Lu. Apa kau benar-benar adik Lu Mingxiu? Kau tidak di sini untuk menipu kami kan? Ini, foto keluarga diambil saat perusahaan Lu di luar negeri terdaftar. Berita tidak bohong. Sekarang kamu percaya padaku kan? Hari ini aku benar-benar menyaksikan pertikaian dalam keluarga kaya. Kakak ipar sebenarnya ingin mengusir adik iparnya. Dia pasti berbicara dan menipu, menyebabkan keluarga kami tidak tenang. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, apalagi jika kamu membantuku. Ada keuntungannya. Xia Shuang bisa melampiaskan amarahnya, dan kamu manajer toko, bisa menyingkirkan sainganmu, mendapatkan 3 keuntungan sekaligus. Kenapa tidak dilakukan? Tian ini, sombong dan munafik bahkan di perusahaan. Aku benar-benar berpikir, dia bisa menikah dengan keluarga kaya. Siapa sangka, dia masih mengandalkan tipuan untuk masuk. Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Akhir-akhir ini, bisnis sudah sulit. Jika dia mendominasi pasar, bagaimana kita bisa bertahan? Kalau begitu mari kita bertindak terpisah. Aku akan membantumu menahan kakakku, dan siapapun yang mungkin merusak segalanya. Sisanya terserah padamu. Serahkan pada kami. Bagaimana kita akan menghadapinya? Nanti. Pertama, ciptakan opini publik. Lalu, saat keramaian mencapai puncaknya, pergi ke tokonya dan buat masalah. Pasti akan membuat dia dibenci oleh semua orang. Tokonya juga akan tutup selamanya. Bagus. Aku akan membeli pakaian. Aku perlu bersiap dengan baik. Aku tidak bisa membiarkannya bangkit kembali. Tian. Kalau menyalahkan, salahkan dirimu. Karena terlalu suka pamer. Semua orang ingin menjatuhkanmu. Katakan padaku. Jika Presiden Lu tahu betapa menyebalkannya dirimu, dia pasti akan membencimu. Lain kali, kamu bisa langsung membawa anakmu. Kami akan meluncurkan pakaian orang tua anak musim panas kami. Bagus sekali. Kalau begitu, saat menghadiri pertemuan orang tua murid, memakai pakaian orang tua anak, itu pasti sangat mengesankan. Tepat sekali. Apa yang kau lakukan? Ayo, semuanya ayo lihat. Wanita ini adalah Tian. Dia seorang simpanan yang khusus merayu suami-suami orang kaya. Sekarang, dia bahkan mengandalkan kehamilannya untuk bertindak semena-mena, merebut bisnis orang dengan berbagai cara. Toko ini, semuanya jangan datang ke sini lagi. Pemilik toko ini, ternyata orang seperti ini. Tepat sekali. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu memfitnahku? Kau hanya membuktikan perkataanku. Merasa bersalah kan? Kalau tidak, kenapa manajer lama yang bekerja dengan sangat baik menyerahkan posisinya padamu? Bukankah karena kau mengandalkan pesonamu untuk mendapatkannya? Semuanya mulai sekarang. Tolong jangan datang ke toko ini lagi. Hati-hati jangan timbulkan masalah sendiri. Di mana manajermu? Keluar sini. Ada yang bisa saya bantu? Pakaian yang kubeli di tokomu tidak hanya kualitasnya sangat buruk, tapi sebenarnya ada jarum di dalamnya. Apakah kamu mencoba membunuh seseorang? Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Toko kami, bagaimana bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Lihat sendiri, aku tidak menuduh siapapun secara salah. Kalian semua, jangan menindas pelanggan walau tokomu besar.
Tamu terhormat, mohon tunggu sebentar dengan sabar. Kami akan segera memverifikasi situasinya. Jika itu benar, kami pasti beri kompensasi sesuai kamu. Jika kamu tidak berani mengakuinya, aku akan memastikan tokomu ini tidak bisa tetap buka. Ada cara untuk bersihkan stok yang menumpuk. Bukankah ini kesempatan bagus untuk mengusirnya? Kami beroperasi berdasarkan reputasi. Kami tidak pernah menarik perkataan kami. Bagaimana sudah selesai memeriksa? Apa yang dikatakan tamu ini benar. Memang ada jarum di kerah ini. Nona Tian, sudah kubilang sejak lama. Taktik promosi ini merugikan orang dan dirimu. Lihat sekarang sesuatu telah terjadi, bukan? Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kan? Toko merek yang bermartabat, menggantung kepala domba, tapi menjual daging anjing. Siapa yang berani datang ke sini lagi? Ya, Nona Tian, apa sebenarnya yang terjadi? Tamu terhormat, selamat Anda telah memenangkan hadiah. Apa maksudmu? Hari ini setiap pelanggan yang datang ke toko kami dan membeli produk cacat, semua akan menerima kartu belanja senilai 10.000. Selain itu, mereka akan menikmati diskon 20% seumur hidup. Ini bukan begitu caranya. Bukankah ini hanya pakai uang untuk bungkam konsumen? Anda salah paham. Tidak ada industri yang bisa menghindari membuat kesalahan. Kami melakukan ini hanyalah untuk mengundang pelanggan, untuk mengawasi kami mengoptimalkan layanan. Tidak ada niat buruk. Hanya seorang gadis berambut kuning. Beraninya kamu anggap bulu ayam tanda perintah. Apakah kata-katamu memiliki bobot? Aku tidak berpikir manajermu melihatnya seperti itu. Nona Tian, Anda baru saja menjabat. Anda sudah buat kekacauan sebesar ini. Aku tidak akan melindungimu. Menurutku, kamu hanya mencoba menipu orang. Hari ini aku akan menghancurkan tokomu ini. Berhenti. Kamu bahkan belum mencari tahu situasinya. Dan kamu ingin menghancurkan toko kami. Ini terlalu preman. Itu tidak sebrutal tokomu yang tindas pelanggan. Tindakanmu seperti preman. Dan kau ingin membungkamku dengan uang. Aku beritahu kau, aku tidak mau apa-apa hari ini. Aku hanya ingin melampiaskan kemarahan ini. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dari mana datangnya anak manis ini? Jangan ikut campur urusan orang lain. Aku ingin bertanya kepadamu. Kamu berani membuat masalah di sini. Kamu bosan hidup. Aku membeli sesuatu jadi aku adalah konsumen. Toko kalian, beginikah cara kalian memperlakukan konsumen? Nona Tian, Anda hanya seseorang dengan koneksi. Mengapa Anda bersikeras bertindak seperti bos? Cepat bawa orang-orangmu dan minta maaf kepada pelanggan. Berhenti main-main. Apakah aku bisa bertindak seperti bos atau tidak? Lalu bagaimana denganku bos ini? Apakah aku punya hak untuk bicara? Apa maksudmu? Anda bilang Anda adalah presiden grup Lu kita. Presiden Lu. Ketua memang mengatakan, presiden akan datang. Seorang presiden yang bermartabat. Kedatangannya terlalu sederhana bukan? Dan dia di sini melindungi asisten toko. Bukankah ini omong kosong? Lihat ini, foto ini. Dia benar-benar presiden. Grup Lu Mingxiu. Apel, Hari ini, aku telah menyebabkan masalah bagimu. Kamu adalah orangku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang luar manapun mengganggumu. usia di foto itu jelas lebih muda darimu. Gaya rambutnya juga berbeda, mengandalkan sedikit kemiripan. Kau berani menyamar sebagai presiden Lu. Kau punya nyali. Foto ini dari beberapa tahun yang lalu. Wajar jika ada perbedaan. Atas dasar apa kamu mempertanyakan kami? Dan kau masih berani membantah. Manajer, jika Anda mudah percaya, pembohong ini. Ketika presiden Lu tiba, jabatan Anda The film tidak was akan aman. translated and narrated by M Media. Kalian semua cepat pergi. Jangan mengganggu bisnis toko kami. Lancang. Siapa yang berani tidak menghormati presiden Lu? Ketua, apa yang Anda katakan? Dia benar-benar presiden Lu. Omong kosong. Kau tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan. Berhenti. Apakah presiden Lu kami menyuruhmu pergi? Presiden sudah diselidiki dengan jelas. Dia adalah pemilik toko sebelah. Dia dihasut mantan rekan kerja Nyonya Xiaxuan untuk datang ke sini dan membuat masalah. Apa yang Anda katakan? Anda bilang Nona Tian adalah Nyonya Lu. Presiden Lu, Nyonya Lu, aku tidak bersalah. Aku sepenuhnya dijadikan pian. Presiden Lu, aku hanya putus asa sesaat. Aku tidak sengaja menargetkan istrimu. Kemarilah. Presiden Lu, ini, aku baru saja di tokonya, membeli beberapa pakaian. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tian, selamatkan aku.
Xia Suang, kamu telah menargetkanku berulang kali, dan kamu masih berharap aku memaafkanmu. Aku orang yang santai, tapi aku tidak bodoh. Tutup toko sebelah. Adapun manajer toko ini, mulai sekarang mereka dipecat. Dan Xia Suang, pecat dia segera. Mulai sekarang, dia tak akan dipekerjakan lagi di industri ini. Presiden Lu, pasti ada kesalahpahaman. Tolong dengarkan penjelasanku, Presiden Lu. Ayo pergi. Awalnya, kupikir kamu berhati lembut, tapi sekarang sepertinya, kamu tidak selembut itu. Aku berhati lembut. Aku bukan orang yang mudah dimanipulasi. Benarkah? Ya. Ya, Apakah aku harimau? Kamu sangat takut padaku. itu karena kamu tiba-tiba terlalu dekat. Sebentar saja tanpamu. Dan kamu bisa menyebabkan begitu banyak masalah. Sepertinya, kamu harus pulang dulu. Cepat ikuti. Dua orang tak berguna ini, bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Dan kakakku malah membelanya lagi. King. Keluar, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Hai kakak, aku mengantuk, aku ingin tidur. Apapun itu, mari kita bicarakan besok. Tidur untuk apa kamu tidur? Apa aku tidak mengenalmu? Jam berapa ini dan kamu sudah mau tidur? Aku bertanya kepadamu, kedua orang itu hari ini, apakah mereka dihasut olehmu? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencoba membuatku mengirimmu ke luar negeri lagi? Hei kakak, kenapa setiap kali Tian punya masalah, kamu selalu menyalahkanku? Aku pergi ke salon kecantikan hari ini. Ibu bisa bersaksi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa catatan konsumsi. Bagaimana bisa kamu, tanpa membedakan benar dan salah, ingin mengusirku? Kakak tidak bermaksud mengusirmu. Baiklah, bagaimanapun di keluarga ini, aku hanya orang tambahan saja. Aku akan pergi saja, baiklah. Mingxiu, bagaimana bisa kau menindas adikmu? King, aku tidak ingin kamu ikut campur. Baiklah, kalian berdua kembali ke kamar dan istirahat dulu. Aku akan menghibur Cing. Lanjutkan. Cing. Baiklah, kemarilah. Jangan pedulikan kakakmu. Aku membelikanmu beberapa perhiasan hari ini. Aku akan mengambilkannya untukmu. Baiklah. Hai Suster Xinyi, kapan kamu kembali? Kakakku sekarang sedang benar-benar dibodohi oleh wanita itu. Aku hampir mati karena diintimidasi. Kakakku kembali duluan untuk membuat pengaturan. Suruh aku urus kelulusan dulu, mungkin akan memakan waktu 2 hari lagi. Kak Jiang Heng juga akan kembali. Kamu sangat tidak setia. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Lihat aku di sini setiap hari. Membantumu mengawasi kakakku. Kau menyukai kakakku sejak kecil. Kau sudah menunggu bertahun-tahun The ini. film was Apa yang terburu-buru translated sekarang? and narrated Jangan by khawatir, M aku akan Media. mengawasinya untukmu. Posisi cinta pertama pasti milikmu. Kak Xinyi masih yang terbaik bagiku. Kamu juga bisa tenang. Aku jamin. Aku akan mengusir wanita itu dari rumah. Apa yang kau katakan? Ibu? Kamu mengejutkanku. Sepertinya kakakmu sama sekali tidak salah padamu. Kau menindas kakak iparmu lagi. Kenapa sekarang kau bertindak begitu tidak dewasa? Ibu? Aku akan keluar besok. Kau ikut denganku. Tidak, aku tidak akan. Kak Jing Heng akan kembali besok. Aku akan menjemputnya di bandara. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Dia hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Bagaimanapun aku akan keluar besok. Kau harus ikut denganku. Kalau tidak, jangan panggil aku ibu. Kakak, biarkan aku kembali bersamamu ya. Aku bisa membantumu berbagi beban. Tidak. Kamu perlu fokus pada kelulusanmu. Kali ini, saya dipindahkan ke Hong Kong sebagai eksekutif operasi. Tidak akan terlalu sibuk. Tidak perlu khawatir tentang saya. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku takut kakak Mingxiu akan direbut.
Lu Mingxiu, kamu sudah membawa seluruh toko? Semuanya ke dalam rumah bukan? Kamu suka. Mulai sekarang, saat membeli barang, aku akan meminta sekretarisku saja mengirim semua barang ini ke rumah. Pilih apapun yang kamu suka. Saya katakan presiden lu, kamu benar-benar tidak mengerti wanita ya? Esensi belanja adalah menjelajah itu sendiri. Apa gunanya jika kamu bahkan tidak keluar rumah? Benarkah? Lalu, jika kamu tidak menyukainya, tidak masalah. Kamu bisa membuang barang-barang ini sesukamu. Aku akan membelikanmu yang baru nanti. Ibu bilang romantismu itu lembaran kosong. Tapi dalam hal membujuk wanita, kamu cukup berbakat secara alami. Tian, meskipun aku beberapa tahun lebih tua darimu, tapi aku tidak tuli. Kamu melakukannya tepat di depanku, mengeluh tentang aku. Airnya sudah siap. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Pergilah mandi yang bersih dan istirahat. Wanita ini. Hadiah yang dia kirim setiap kali, selalu bisa tidak terduga. Itu juga sebuah keahlian. Cing-cing dan aku akan keluar selama 2 hari. Rumah ini kuserahkan padamu dan Mingxiu. Ibu-ibu bisa tenang. Yang tenang. Jaga baik-baik istrimu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Aku masih ada pekerjaan di perusahaanku. Aku pergi dulu. Aku juga harus pergi bekerja. Kalau begitu aku akan mengantarmu keluar. Baik. Pergi. Sebenarnya, kamu bisa datang meski tak ada urusan. Apa yang kamu lihat? Cepat mengemudi. Presiden. Nyonya itu pemalu. Dan dia masih seorang gadis muda. Anda perlu lebih proaktif. Hanya bicara tidak akan membantu. Lalu, apakah kamu punya ide bagus? Anda. Temani Nyonya makan siang setiap hari. Ini bukti Anda peduli dan memupuk hubungan. Akan lebih baik lagi jika Anda mengirimkan buket bunga. The film was Kamu atur saja. translated and Baik, narrated Presiden. by M Media. Kamu suka bunga yang kuberikan? Menyukai. Perusahaan Presiden Jian di luar negeri berkembang pesat. Gancheng kami bisa mengundang Anda sebagai direktur operasional. Sungguh suatu kehormatan besar. Ketua Anda terlalu memuji saya. Saya baru saja kembali ke negara ini. Banyak tempat masih asin. Saya masih harus merapotkan ketua. Untuk menunjukkan saya berkeliling lagi. Presiden Jiang, apa yang Anda katakan? Jalan komersial kota utara kami. Kami masih mengandalkan Anda untuk memberikan bimbingan kepada kami. Toko ini terlihat bagus. Ini adalah toko Nyonya Lu. Halo, nama saya Jiang Heng. Bolehkah saya mengenal Anda? Nyonya Lu, ini adalah manajer umum yang baru diangkat. Gancheng kami bertanggung jawab untuk memeriksa dan membimbing pekerjaan sektor komersial, distrik kota utara dan selatan. Halo, saya Tian. Lu, Nyonya Lu. Ya benar, ini adalah Nyonya dari grup Lu. Nyonya Lu tidak hanya mengelola toko dengan sangat baik, dan juga para lansia yang tinggal sendirian di dekat sini, dan anak-anak yang ditinggalkan. Dia selalu memberikan sumbangan. Semua tetangga di sekitar sini sangat menyukainya. Nyonya Lu sangat baik hati. Anda terlalu memuji saya. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Ngomong-ngomong ketua, saya ingin mengorganisir bisnis-bisnis di sekitar sini. Mengadakan penggalangan dana untuk yayasan amal. Saya ingin tahu, apakah itu mungkin? Ini, tentu saja Anda bisa. Jika Bos Tian tidak keberatan, mari kita cari restoran untuk membahasnya secara rinci. Baik. Silakan. Silakan.
Terima kasih. Saya belum tahu selera Anda. Mengapa Anda tidak melihat menu? Anda ingin makan apa, Bos Tian? Baik, Di masa depan janji makan malam yang tidak berguna ini, batalkan untukku. Mereka membuatku pusing. Baik, Presiden. Bukankah Anda bilang akan mampir ke toko ini untuk melihat apakah makanannya enak, agar Nyonya bisa makan di sini nanti? Apa sebenarnya yang wanita ini sibukkan? Dia bahkan tidak membalas pesanku. Presiden, bukankah itu Nyonya? Mengapa dia makan malam dengan Presiden Jian? Tian-Tian. Kamu tahu tidak? Anak itu benar-benar mirip Ming Xiu. Orang bilang anak perempuan mirip ayahnya. Ini sangat jelas terlihat pada nona muda. Itu paling terlihat. Maman, Kakak kau bilang ayah dan ibu akan kembali bersama. Di mana mereka? ayahmu akan segera kembali, baiklah. Tong-tong jadilah anak baik. Ayo makan sesuatu. Kakek, bagaimana rambutmu tumbuh di mulutmu? Biarkan aku mengepang rambutmu. Bagus, Tong-tong akan mengepang rambut kakak. Tuan, jika wanita itu mengetahui anak itu hilang, akankah dia datang ke sini dan membuat keributan? Wanita dari latar belakang keluarga seperti dia sama sekali tidak layak untuk menjadi menantu keluarga lu kita. Jika dia berani membuat keributan, dia hanya akan diusir. Hei kakek, apakah kau berbicara tentang ibu? Bukan, Tong-tong. Kakak sedang membicarakan orang lain. Hei ibu, aku mau ibu. Tong-tong mau ibu, aku mau ibu. Hei Tong-tong. Cucuku yang baik, jangan menangis, ayo makan camilan. Aku tidak akan makan apapun dari kakek. Kakek orang jahat, aku mau ibu. Wah, tamu yang langka. Ketika kamu kabur dari rumah waktu itu, bukankah kamu menyatakan kamu tidak akan pernah kembali seumur hidupmu? jarang sekali kamu kembali dan merendahkan diri. Jangan terlalu keras dengan kata-katamu. Berhenti berpura-pura baik di sini. Aku bertanya padamu di mana Tong-tong. Tian-Tian, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ibumu? Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Dasar bajingan. Apa yang dikatakan Tian-Tian juga kebenaran. Jarang sekali dia kembali kalian semua. Jangan bertengkar karena aku. Ibumu membela kamu karena kebaikan hati. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya. Aku membesarkanmu sebesar ini. Kamu ingin membantah orang yang lebih tua. Ketika aku hamil waktu itu, kalian semua mengusirku dari rumah. Kalian merasa jadi orang tuaku waktu itu. Aku tidak pernah merepotkanmu. Kenapa kamu bawa Tong-tong pergi? Tong-tong hilang. Ini masalah besar. Sudahkah kamu menelepon polisi? Berhenti berpura-pura di sini. Berhenti membuat dramamu sendiri. Aku sudah menjalankan tugasku selama ini. Aku tidak pernah ikut campur urusanmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku seperti ini. Aku bahkan tak pakai kekerasan. Mengapa kamu berpura-pura teraniaya? Jika kamu tidak menipu ayahku waktu itu, jika kamu tidak menjerat ayahku, apakah aku akan diusir dari rumah? Selama bertahun-tahun ini ibumu benar-benar tidak berdaya karenamu. Membuatnya memanjakanmu di mana-mana. Bahkan jika kamu dan pria liar itu hamil sebelum menikah, dia masih membela kamu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Dia tidak bisa punya anak. Apa hubungannya itu denganku? Kamulah yang sepenuhnya tertipu oleh kebohongannya. Kamu mengasihani diri sendiri karena ditipu olehnya. Aku tidak bodoh. Cepat kembalikan Tong-tong padaku. Apa yang membuatmu gila? Lebih baik jika yang itu hilang. Keluarga Tian kita itu, karena dia, kita tidak pernah tenang. Tong-tong punya ayah. Apakah kamu merujuk pada si Qing yang selama ini mengejarmu? Pria tampan tidak bisa diandalkan. Kamu menghabiskan uang untuknya dan bahkan membantunya memulai perusahaan. Tian-Tian, jika kamu tidak bisa menikah, kamu tidak bisa membayar pria untuk menikahimu. Apa salahnya dengan pria simpanan? Pria simpanan itu juga serius mencari istri. Tidak seperti pria liar itu yang memiliki gelar atau status, tapi hanya tahu bagaimana tidur dan bercinta. Sebaiknya kamu segera menikahi Lu Siqin. Jangan sampai berakhir tanpa apa-apa. Ya untung saja Tong-tong hilang.
Satu beban berkurang. Maka Tian-Tian bisa menikah. Fasad ibu tiri jahatmu akhirnya hancur. Aku melarangmu mengutuk Tong-Tong seperti itu. Lancang. Keluarga Tian kita, bukan tempatmu untuk berbicara. Keluar. Tian-Tian, kamu jelas tahu bahwa ayahmu tidak menyukai Tong-Tong. Mengapa aku harus membawanya pergi? Kamu sangat menyalahkanku. Apakah kamu mencoba mendorongku sampai mati? Tong-Tong benar-benar tidak diambil olehmu. Apa yang akan kita inginkan dengan itu? Keluar cepat, keluar. Aku tak punya anak perempuan yang tidak tahu diri. Apa yang harus kulakukan? Tong-Tong tidak ada di keluarga Tian. Siapa sebenarnya yang dia dijemput oleh Lu Mingxiu? Mungkinkah Lu Mingxiu yang menjemputnya? Guru tidak memberitahuku. Lu Mingxiu. Tian-Tian. Mengapa kamu tidak mengangkat telepon? Tanpa janji tidak boleh masuk. Aku mohon padamu. Anakku ada di dalam. Tolong biarkan aku masuk ya. Meskipun cucumu ada di dalam itu tidak diizinkan. Tanpa janji berarti tidak boleh masuk. Tian-Tian, kenapa kamu di sini? Fei Xia. Apakah kamu bekerja di sini? Ya, aku sekarang seorang eksekutif di perusahaan ini. Kalau begitu, bisakah kamu membawaku masuk? Anakku ada di dalam. Bagaimana kamu punya anak? Aku sudah tahu. Beberapa tahun terakhir di reuni kelas, kenapa aku tidak pernah melihatmu hadir? Jadi ternyata kamu adalah seorang ibu rumah tangga di rumah. Bisakah aku menyusulmu nanti? Bisakah kamu membawaku masuk dulu tolong? Aku cemas mencari anakku. Ayah anak itu membawa anaknya masuk. Lalu kenapa kamu bahkan tidak bisa melewati gerbang utama? Jangan bilang suamimu adalah satpam di sini. Tunggu, para satpam di sini. Semuanya berjaga di luar. Suamimu petugas kebersihan di sini. Tidak heran kamu baru-baru ini tidak datang ke reuni kelas. Jadi kamu takut kehilangan muka. Ada apa denganmu? Kenapa kamu masih memaksa masuk? Keluarga Tianmu keluarga terkemuka. Bagaimana bisa menghasilkan seseorang yang tidak sopan sepertimu? Dia juga seperti ini terakhir kali. Menerobos masuk tanpa berpikir. Tanpa janji, bukankah ini menyulitkan kami? Lupakan saja, biarkan dia naik. Aku rasa dia tidak punya pilihan lain. Ingin menggait pria kaya untuk mengubah hidup. Di lantai atas ada individu berpangkat tinggi dengan standar tinggi. Sepatu hak tinggimu lepas. Tanpa janji. Berarti tidak boleh masuk. Sepatu hak tinggiku ini harganya puluhan juta. Bagaimana bisa lepas? Presiden. Lucy King ini berarti masalah. Aku melihat Tuan Tu ingin membawanya pulang. Dia pasti ingin memecah belah grup. Kamu tidak boleh biarkan anak haram ini berhasil. Seorang pria simpanan yang hidup dari wanita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lu Mingxiu. Lu Mingxiu, kamu sebenarnya di mana? Lu Mingxiu. Aku bilang kamu wanita. Apakah kamu tahu tempatmu? Jika kamu menyinggung presiden kami, bisakah kamu menanggung akibatnya? Kamu tidak perlu khawatir disalahkan. Presidenmu adalah suamiku. Aku cemas mencarinya. Aku punya sesuatu yang penting. Istri presiden. Tolong, aku pikir kamu hanya katak yang mencoba makan daging angsa. Apakah Anda ingin menikah dengan keluarga kaya? Presiden kami. Bagaimana mungkin dia tertarik pada wanita biasa sepertimu? Aku akan pergi ke kantor keamanan sekarang. Untuk mengambil gambar wajahmu itu, biarkan semua orang melihatnya baik-baik. Kamu wanita tergila-gila. Lepaskan aku. Masih mencoba lari. Aku akan membuatmu sadar sekarang. Apa yang kamu lakukan kamu? Suara apa itu di luar? Presiden sepertinya nyonya sudah tiba. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Beraninya kamu membuat masalah di kantor presiden. Presiden ini wanita gila ini. Dia bikin keributan, ngotot mau ketemu kamu. Seseorang sepertinya yang ingin menempel pada keluarga kaya. Aku sudah lihat terlalu banyak wanita licik. Tentu saja mereka perlu diberi pelajaran agar dia mengingatnya baik-baik. Diam. Ini adalah istri presiden. Apa? Aku mohon padamu, tolong biarkan aku melihat Tong-Tong. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Tong-Tong sudah pergi. Presiden menikahinya. Dan mereka punya anak. Apa yang baru saja aku lakukan? Sekretaris, kau segera pecat dia cepat. Ya, Tidak. Presiden, aku setia padamu. Itulah mengapa aku melakukannya.
Jangan banyak bicara keluar. Aku mohon padamu, tolong bawa aku melihat Tongtong. Tongtong adalah hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Tentu saja aku tahu, kau dan Tongtong tampat di hati masing-masing. Aku tidak akan pernah mengambilnya dengan mudah. Tapi kau harus ceritakan seluruh ceritanya. Apa? Bahkan kamu tidak tahu di mana Tongtong. Apa yang harus kulakukan? Kemana Tongtong pergi? Bagaimana aku bisa hidup tanpa Tongtong? Jangan khawatir, aku akan mulai mencarinya sekarang juga. Halo ayah. Tongtong, Tongtong, kamu di mana? ayah. Kau membawa Tongtong pergi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku harus pergi mencari Tongtong. Apa kau tahu di mana ayahku? Tolong bawa aku menemuinya. Baiklah, aku akan membawamu dulu untuk menghapus air matamu. Kalau tidak, nanti saat kau masuk dengan Tongtong, Tongtong akan mengkhawatirkanmu. Ibu, Tongtong. Ayah sedang mengganti sandalnya. Ayo kita ke sofa. Tongtong, Kau pakai punyaku. Tanpa status resmi. Kamu sudah merasa kasihan padanya. hai Ibu Tongtong, sangat merindukanmu. ibu juga merindukanmu. Ayah bagaimanapun juga, dia tetap ibu Tongtong. Di depan anak. Tolong tunjukkan rasa hormat yang pantas padanya. Tongtong. Kakak perlu bicara dengan Ayan dan ibumu. Keluar dan bermainlah dengan pembantu rumah tangga. Baiklah. Ayo pergi, Tongtong. Meskipun kamu adalah ibu Tongtong, aku sangat tidak puas dengan latar belakangmu. Terutama hubunganmu dengan putraku. Fakta bahwa kamu menikah. Aku harap kamu tahu posisimu. Jadi apa maksudmu? Maksudku adalah, aku mau kamu dan Tongtong putus hubungan. Tongtong kini sangat bergantung padamu. Aku pikir-pikir mau belikan kamu rumah di dekat sini. Kamu bisa merawatnya. Tapi setelah Tongtong berusia 10 tahun, kamu harus pergi. Ayah, bukankah apa yang ayah katakan itu tidak pantas? Aku tahu kamu punya prasangka buruk terhadapku. Tapi bagaimanapun juga aku adalah ibu Tongtong. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Aku tidak bisa dipisahkan dari anakku. Jadi maafkan aku. Aku tidak bisa menyetujui persyaratanmu. Sepertinya kamu mengandalkan fakta bahwa aku akan berkompromi denganmu demi Tongtong. Jadi jika kamu tidak menyetujui syarat ini, bicaralah. Sebutkan hargamu berapa banyak yang kamu inginkan, agar Tongtong tetap aman di keluarga lu. Nona muda, Anda tidak bisa pergi ke sana. Tongtong tidak mau tinggal di rumah kakek. Ibu dan ayah sudah menikah, kita tidak bisa berpisah. Tongtong, jangan kurang ajar pada kakek. The film was Luming translated kultivasi ikut and aku. narrated by M Media. Semua ini salahku sebelumnya, karena tidak menghentikan pernikahanmu. Tapi sekarang aku berharap kamu bertindak seperti kepala keluarga lu. Pertahankan anaknya, buang ibunya. Cari wanita muda lain dari keluarga yang cocok untuk menjadi ibu Tongtong. Tadi di depan Tongtong aku tidak membantah ayah. Tapi sekarang aku harus menjelaskan diriku. Karena aku sudah menikahi Tian Tian, aku harus bertanggung jawab padanya dan anak itu. Aku tidak akan meninggalkannya. Apakah kamu mencoba memberontak? Jika kamu bersikeras bersama wanita ini, jika kita bersama, aku akan memberitahumu. Aku tidak akan setuju untuk menyerahkan grup lu kepadamu. Akan kupikirkan untuk promosikan Lu Si King. Dan biarkan dia ambil alih semuanya. Jika ayah yakin dalam menyerahkan grup lu kepada anak haram yang telah hilang bertahun-tahun, lalu kenapa ayah sebelumnya memintaku untuk menyelidikinya? Karena ayah tidak berani bertaruh. Kenapa repot-repot mengancamku? Kamu, sayapmu sudah mengeras bukan? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Sejak aku mengambil alih grup lu, perusahaan itu tak pernah kalah.
Aku tahu bagaimana menangani masalah. Ayah hanya perlu tinggal di rumah, menunggu hasil penyelidikan, dan menikmati masa tua. Anak durhaka. Beraninya kamu menentangku. Jangan berharap untuk mengubahku menjadi boneka ayah. Ayah tentu bisa mengatur pernikahan untuk Lu King. Aku yakin dia akan sangat bersedia. Tuan Anda baik-baik saja. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bocah ini setelah bertahun-tahun belum pernah bicara padaku dengan sikap begitu. Untuk berpikir dia akan demi seorang wanita. Semuanya berantakan. Tuan, saya pikir Tuan muda. Ada benarnya. Setelah hasil penyelidikan Tuan muda kedua keluar, tidak akan terlambat untuk membimbingnya saat itu. Hanya bisa begini. Pergi kirim seseorang untuk mengawasi Lu King. Jangan sampai anak itu Ming Xiu tidak melakukan hal-hal dengan benar untukku. Ya. Ayah, kami diam-diam pulang. Kakek tidak akan marah kan? Tong jangan khawatir. Ayah sudah dimarahi. Kalau begitu aku benar-benar merepotkanmu. Masalah ini, awalnya memang ayahku yang salah. Kau tidak perlu meminta maaf. Mengenai Tong, kau bisa membesarkannya dengan tenang. Ayahku tidak akan membawanya pergi. Bagus sekali. Kalau begitu kamu tidak menyetujui perjanjian yang tidak adil kan? Tentu saja aku melakukannya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa membawanya pergi? Hei ibu dan ayah selalu melindungi kami. Mulai sekarang kita juga harus melindungi ayah. Baiklah. Terima kasih sudah repot-repot mengantar kami pulang. Apa kamu mau masuk dan istirahat sebentar? Kami menikah secara sah. Tentu saja aku punya hak untuk berada di sini. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Jangan halangi aku sedang bicara dengan Tian. Lu King, bagaimana bisa kamu masuk tanpa izin ke rumahku? Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Melanggar batas dan melecahkan istriku. Tidak peduli yang mana. Aku akan memastikan reputasimu hancur. Sekarang cepat pergi. Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah masalah pribadi antara Tian dan aku. Jangan ikut campur. Dia adalah suamiku sekarang. Kami sudah menikah. Tolong segera pergi. Kamu sudah menikah. Tidak Tian. Kamu masih marah bukan? Wanita itu dan aku benar-benar hanya mitra bisnis. Kamu sudah mengambil kembali aset perusahaan. Bukankah ini membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Itu paling cuma berarti kamu salah. Masih mencoba berdebat di saat seperti ini. Dasar tidak berguna. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan segera menelepon manajemen properti. Tian, kamu telah ditipu oleh pria ini. Dia hanya anjing penjilat keluarga Lu kita. Dia hanya ingin menipumu untuk mendapatkan asetmu. Aku berbeda. Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Lu. Aku akan mewarisi keluarga Lu di masa depan. Jika kamu mengikutiku, setelah aku kembali, kamu punya berkah tak The film was terbatas. translated Halo, manajemen and properti kan? narrated by M Media. Baiklah. Tian, aku tahu kamu masih marah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku pasti akan membuatmu memaafkanku. Dengarkan aku. Siapa yang akan percaya kata-kata bajingan? Tong. Ayah sepertinya kehilangan ingatannya. Bagaimana aku ingat bahwa ibu akan menikahi orang ini? Hei ayah ibu, berpikiran sederhana. Mereka cukup menyedihkan saat diintimidasi. Jangan kita memolok-oloknya. Bagus sekali kalian berdua. Kalian bersekongkol untuk mengolok-olokku kan? Apa kamu mengolok-olokku? Bagaimana Tian ini tiba-tiba menjadi keras kepala dan tidak mau mengalah jika aku tidak mendapatkan dukungannya? Bagaimana aku yakinkan para pemegang saham itu? Kapan aku akan mendapat persetujuan? Tian berkeinginan lemah. Dia pasti akan mendengarkan ayahnya. Jika aku bisa dapat ayahnya di pihakku dulu, maka aku tidak akan khawatir tidak bisa menikahi Tian.
dan mengendalikan aset keluarga Tian. Paman dan Bibi, ini adalah Dom Perignon tahun 2002. Aku minta seseorang bawa dia pulang dari Prancis. Aku sengaja menyimpannya untuk kalian. Sampai di tahun 2002. Satu tegukan ini bernilai sebuah kekayaan. Xiaolu, kamu sudah berusaha keras. Ya, dengan senang hati. Xiaolu, kenapa kamu datang sendiri hari ini? Di mana Tian? Tian, beberapa hari yang lalu, Tian membuat keributan besar di rumah, mengatakan Tong Tong hilang. Jadi, apakah dia sudah ditemukan? Dia ditemukan. Sebenarnya alasan aku datang kali ini adalah, aku minta kalian bantu aku membujuk Tian. Aku tidak tahu di mana dia bertemu pria tak terhormat itu. Aku khawatir dia sedang ditipu. Sebelum itu, kami berdua sempat salah paham kecil. Dan putus. Dia tidak mau dengar perkataanku sekarang. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Dulu kamu begitu baik padanya. Dia malah kabur dengan pria lain. Tian sudah dimanjakan sejak kecil dan tidak berpengalaman dalam urusan dunia. Jadi wajar jika dia tertipu. Jangan memarahinya lagi. Hei Bibi, kita tidak bisa hanya diam saja. Lihat Tian. Dia tidak pernah peduli tentang operasional perusahaan sebelumnya. Tapi sekarang dia tiba-tiba mengalihkan perusahaan dan aset-aset ini. Dia pasti mau kasih ke pria tidak bermoral itu. Apa dia benar-benar merepotkan? Xiaolu, ayo. Telepon dia sekarang juga. Katakan saja padanya, jika dia tidak kembali, aku akan memindahkan makam ibunya. Paman, tolong jangan marah. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Aku percaya begitu dia datang, kalian berdua orang tua pasti akan bisa memujuknya untuk berubah pikiran. Kamu. Kenapa kamu jadi sangat marah? Begitu anak itu kembali, mari kita berdua berbicara dengannya baik-baik. Dia pasti akan mendengarkan. Aku ayahnya. Jika dia tak dengar aku, siapa yang bisa dia dengar? Dulu memberikan aset kepada Lu Siking itu satu hal. Setidaknya mereka membicarakan pernikahan. Tapi sekarang dia ganti pasangan lagi, hebat sekali. Dia benar-benar tidak masuk akal. Nanti cari alasan untuk pergi duluan. Kalau tidak kita harus tidur di ranjang yang sama lagi. Apa kau pikir itu terlalu kecil? Baiklah, kalau begitu, aku minta sekretarisku kirim ranjang lebih besar. Kenapa kamu seperti ini? Pertama kamu bilang aku punya motif tersembunyi. Kamu sekarang selalu mau ambil untung dariku. Antara suami dan istri, tidak ada yang namanya mengambil keuntungan. Lagi The pula, film was translated and apakah Tong Tong narrated bersedia by M membiarkanku Media. pergi? Ayah, apakah kau berbicara padaku? Tong Tong, kau salah dengar. Lu Siking, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa? Ayahku ingin memindahkan makam leluhur ibuku. Tolong hentikan dia dulu, aku segera kembali. Aku akan kembali bersamamu. Tidak perlu. Tolong bantu aku menjaga Tong Tong. Aku tidak ingin dia melihat wajah asli orang-orang itu. Hei ibu, kau harus segera kembali. Jika kau tidak kembali terlalu lama, ayah dan aku akan datang mencarimu. Baiklah, terima kasih sayang. Kalau begitu ibu pergi sekarang. Baiklah. Tong Tong, kenapa kau tidak bermain lagi? Hei ayah, setiap kali ibu menyebut kakek, dan mereka berdua tidak bahagia, maukah kau pergi melindunginya? Baiklah. Tapi ayah berjanji pada ibu untuk menjagamu dengan baik. Atau bagaimana kalau begini? Kita akan diam-diam mengikuti ibu. Jika sesuatu terjadi pada ibu, kita bisa langsung muncul. Bagaimana? Baiklah. Apapun yang terjadi tujukan padaku. Jangan ganggu ketenangan ibuku. Setidaknya ibumu masih dimakamkan di makam leluhur keluarga Tian. Jika kamu main-main dengan orang lain lagi, aku akan membiarkan mayat ibumu di alam liar. Ayah, apa yang ayah katakan? Hei paman, jangan marah. Tian.
Jangan salahkan Paman, karena Marak, kami sudah membicarakannya tadi, dan kami sungguh tidak percaya pada pria liar itu. Selama kamu memutuskan hubungan dengannya, Paman akan memaafkanmu. Benar Tian. Kamu sudah bertunangan dengan si Ching. Bagaimana bisa kamu menarik kembali ucapanmu? Jika ini sampai tersebar, apa kata orang? Keluarga Tian kita. Pergi. Segera dapatkan akta nikahmu dengan Xiaolu. Serahkan akta nikah itu padaku untuk disimpan. Kalau tidak jangan panggil aku ayah. Bukan begitu masalahnya. Kamu sama sekali tidak mengerti seluruh ceritanya. Kenapa mendengarkan orang luar? Siapa yang orang luar? Yang satu tunanganmu. Dan yang satu ibumu. Keduanya berhak menasihatimu. Dia jelas-jelas selingkuh. Aku saksikan dia bermesraan dengan wanita lain. Bagaimana aku bisa menikah dengannya? Jadi selugu macan apa kamu ini? Ini keberuntunganmu bahwa Xiaolu menyukaimu. Ini keberuntunganmu. Dan kamu masih bersikap begitu pici tentang itu. Ya, tentang masalah ini. Xiaolu sudah mengakui kesalahannya kepada kita. Tidak ada yang sempurna. Pria kamu tahu kadang mereka hanya sedikit teralihkan. Maafkan saja dia. Tian. Sejak aku meninggalkanmu, aku baru menyadari betapa aku mencintaimu. Aku baru menyadari hari ini bahwa orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Aku bersumpah, mulai sekarang aku pasti akan bersikap baik. Dan aku tidak akan pernah membuatmu sedih lagi. Lu si King. Jika aku tidak mendapatkan kembali propertiku dan bisnis keluarga, apakah kamu masih akan memohon padaku seperti ini? Aku mohon mari kita jaga harga diri kita berdua. Kenapa kamu kira bisa minta bantuan orang lain? Lihat betapa tulusnya Xiaolu. Membawa lentera untuk mencarinya juga tidak ada gunanya. Nah, kamu tidak boleh terlalu egois. Kamu sekarang seorang ibu. Ini akan menjadi contoh buruk bagi Tongtong. Jangan gunakan Tongtong untuk mengancamku. Aku yakin bahkan jika Tongtong ada di sini, dia tidak akan mengakui Lu Si King sebagai ayahnya. Diam. Jangan tolak tawaran baik demi hukuman. Aku ayahmu. Jika aku menyuruhmu menikah, kamu harus menikah. Kamu bisa memulai pernikahan baru. Tapi aku tidak bisa. Tongtong sudah punya ayah. Bahkan jika dia tidak punya, dia sama sekali tidak akan pernah mengakui Lu Si King. Bajingan tidak tahu berterima kasih itu sebagai ayahnya. Tuan jangan terlalu marah. Tian. Kamu benar-benar telah terpesona oleh pria liar itu. Sebenarnya wanita itu diatur olehnya untuk mengujiku. The film was Mengapa kamu tidak mau translated mendengarkan and penjelasanku? narrated by Atau Amelia. apakah kau punya kelemahan? Diancam olehnya. Aku dengar gadis-gadis muda zaman sekarang, jika dibujuk oleh pria liar dan ditipu, bersedia mengambil segala macam foto tidak senonoh. Tian, kamu bukan mungkin karena ini tidak bisa meninggalkan pria itu kan? Tian jika meman, karena ini. Aku sama sekali tidak akan meremehkanmu. Tapi jika kamu menolakku, siapa lagi yang akan menolakmu? Cukup, ini semua hanya dugaanmu. Aku tidak akan pernah lakukan hal seperti itu. Suamiku bukan orang jahat seperti yang kamu katakan. Apel, apa kamu masih punya rasa malu? Aku akan memukulmu sampai mati dasar tidak tahu malu. Berhenti. Kalian mengintimidasi ibu kalian semua orang jahat. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Kami sudah melindungi ibu di luar selama ini. Kalian mengeroyoknya memalukan. Tian, bagaimana bisa kamu membawa pulang pria liar itu? Dan kamu sudah mengajari Tongtong jati seperti ini. Didikan macam apa ini memalukan? Paman bibi kalian sudah melihatnya sekarang kan? Tian dan Tongtong, keduanya telah terpesona oleh pria liar itu. Gimana aku menangkan hatinya kembali? Jangan berpura-pura mesra di sini. Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Kau tidak perlu peduli padanya. Orang yang bisa kasih alkohol palsu di pertemuan pertama. Apalagi yang bisa nyata darinya. Kamu apa yang kamu katakan? Kamu bicara omong kosong. Aku tuan muda kedua keluarga lu, mustahil beri alkohol palsu. Lagi pula, kamu hanya anjing keluarga lu kami. Apa yang sudah kamu lihat dari dunia ini? Botol anggur yang kau pegang itu adalah versi klub malam dari sampahnya bercahaya. Jika kau bilang itu tidak palsu, maka keluarkanlah. Lihat apakah bawahnya benar-benar menyala. Xiaolu, buka anggur ini dan mari kita lihat. Jika dia bicara omong kosong, aku tidak mau orang seperti itu tinggal di sini. Ya Tian, kamu juga harus membuka matamu. Jika pria ini adalah orang tak berguna yang banyak bicara, kamu harus segera kembali. Aku percaya apa yang suamiku katakan. Lu Si King membukanya.
Ini benar-benar tidak bersinar. Dan tidak ada alat yang bersinar juga. Lucy Kim. Beraninya kamu memberiku anggur palsu. Ini pasti kesalahan yang dibuat oleh bawahan saya, Paman. Saya akan balas mereka setimpal saat saya pulang. Saya akan mengirimkan botol asli di lain hari. Sebuah botol Dom Perignon yang berkualitas membutuhkan setidaknya 7 tahun untuk diseduh. Pada tahun 2002, karena serangan hama, batch anggur itu sudah diolah ulang. Jika kau mencoba mendapatkannya lagi, tidak mungkin model tahun 2002 juga. Apa yang kamu tahu, anak miskin? Aku punya jalur sendiri untuk dapat sampanye kelas atas. Tapi kamu mengaku sebagai suami Tian-Tian, bahkan tidak punya hadiah untuk kunjungan pertamamu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Lebih baik tidak bawa apa-apa daripada beri anggur palsu. Kalau ada yang sakit minum itu, kamu tanggung jawab. Baiklah, semua orang berhenti bicara. Lihatlah pria-pria macam apa yang kalian bawa pulang. Pria jahat itu kembali. Yang satu membawa anggur palsu, dan yang lain sama sekali tak bawa apa-apa. Kalian semua keluar. Siapa bilang aku tidak membawa apa-apa? Barang koleksi yang aku siapkan sudah tiba. Masuklah. Ini dari lelang tahun ini. Dilelang oleh presiden kami seharga 30 juta. Enamel Cloison pada badan tembaga. Tuan, bukankah ini peralatan email yang kamu suka? Konon ini adalah barang koleksi kelas dunia. Ya, lihatlah kualitasnya. Ini benar-benar luar biasa, Paman dan Bibi. Dia jelas bukan bos. Bagaimana mungkin dia menghabiskan 30 juta untuk membeli barang koleksi semacam ini? Benar sekali. Apa buktimu kalau ini asli? Dia membawa sertifikat penilaian. Selain itu, ada juga kode barang koleksi di atasnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengecek keasliannya di situs web resmi. Ini barang asli. Saya tidak pernah sangka saya Tuan Tian. Sepanjang hidup saya, masih bisa melihat harta karun yang begitu ilahi. Kamu pasti telah menggelapkan aset perusahaan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan 30 juta? Kamu pici dan berkarakter tercela. Aku pasti akan melaporkan semua tindakanmu kepada keluarga lu. Aku pastikan kamu takkan kembali di kehidupan ini. Kamu salah gunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti ini, maka segera pergi. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Baiklah, kamu punya nyali. Tunggu saja. Keluar. Menantu, saya tidak menyangka kamu punya kekayaan seperti itu, Tian-Tian. Mulai sekarang perlakukan dia dengan baik mengerti. Kamu tidak pernah benar-benar peduli. Siapapun yang punya uang, kamu hanya menjilat mereka. Aku tidak akan biarkan kamu manipulasi aku lagi. Tian-Tian, bagaimana kamu bisa ucapkan itu di depan menantumu? Tian-Tian adalah istriku sekarang. Aku membawa Tong-Tong ke sini. Ini juga untuk mendukungnya. Mulai sekarang, jika ada yang berani menindas istriku, aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka lolos. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mungkin membuat Tian-Tian tidak mengakui ayahnya? Jika begitu, dia tidak akan punya hak menyentuh aset keluarga Tian. Tian-Tian adalah istriku sekarang. Harta benda keluarga Tianmu yang sedikit itu, dia mungkin bahkan tidak peduli. Apel, kamu pulang untuk memamerkan kekuasaanmu. Kamu mengancamku dengan ibuku. Itulah mengapa aku datang. Mulai hari ini, aku akan suruh seseorang bawa abu ibuku kembali. Mulai sekarang aku takkan dengar kamu lagi. Sayang, ayo kita pergi. Baiklah. Jika kamu melangkah keluar dari pintu ini hari ini, kita akan memutuskan hubungan. Jika kamu diintimidasi atau ditinggalkan, jangan kembali menangis. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan memberi siapapun kesempatan lain untuk menindas istriku. Presiden kami berkata, ini adalah mahar untuk Nyonya. Mohon diperiksa dan diterima. Kami permisi. Dia memanggilnya apa? Presiden. Mungkinkah orang itu adalah Presiden Grup Lo? Tuan, bagaimana Tian-Tian bisa punya kemampuan? Mungkin, dia hanya dari perusahaan kecil, hanya seorang bos. Ini bagus sekarang. Mulai sekarang kita akan tenang dan damai. Ada apa? Setiap kali aku pulang, kami bertengkar tidak bahagia, lalu putus. Kali ini, aku sama sekali tidak punya rumah. Hei ibu, kau punya rumah.
ayahmu, dan aku. Kami adalah rumahmu yang lain. Jangan khawatir, mulai sekarang kami keluargamu. Jangan sedih. Baiklah, Tian-Tian. Kamu mengkhianati saya dan memilih dia. Ketika saya kembali ke keluarga Lu, saya pasti akan membuatmu menyesali pilihan hari ini. terima kasih hari ini. Tidak ada yang pernah mencintaiku sebesar ini. Atau melindungiku. Kamu adalah istriku. Kalau aku tidak memanjakanmu, siapa lagi? Hei ayah ibu, aku mengantuk. Baiklah, ibu akan bawa kamu masuk tidur. Ayo. Tong-Tong sudah tidur. Aku bisa tidur dengan Tong-Tong. Kamu tidak bisa terus menghindariku kan? The film was translated Siapa yang and menghindarimu? narrated by M Media. Aku cuma memikirkan cara merapikan kamar. Ini yang kamu sebut merapikan kamar. Ya, dengan ini, kita tidak akan melanggar batas. Masih marah. Tidak, Lalu mengapa kita membuat batasan yang begitu jelas? Kita adalah suami istri. Ini benar-benar keterlaluan. apa yang kamu lakukan seorang berandal? Posisi tidurmu sangat buruk. Kamu mengambil banyak ruang dengan satu selimut. Apa kamu ingin meremasku sampai mati? Bagaimana bisa begini bukankah? Ada banyak ruang. Jangan khawatir, aku janji tidak akan bergerak. Wanita bodoh. Bermain jual mahal denganku. Tong-Tong, kenapa kamu tersenyum begitu bahagia? Ibu, kenapa kau masih bergelayut di lengan ayah? Memalukan. Kamu sudah jadi ibu sekarang. Tidak bisakah kamu sedikit lebih tenang? Kamu yang melanggar batas duluan. Lihat kamu sudah mendorongku ke samping. Siapa sebenarnya yang melewati batas? Ayah ibu, berhentilah bertengkar. Ulang tahun, Tong-Tong akan segera tiba. Kalian berjanji akan merayakannya bersamaku. Besok aku mau pergi ke taman hiburan. Tong-Tong, jadilah anak baik. Ayahmu sibuk bekerja. Dia tidak punya waktu untuk mengantarmu. Aku bersedia meluangkan waktu untuk Tong-Tong. Bagus sekali. Jadi dia melakukan semua ini. Tetap demi anak. Bisa yakinkan pemegang saham untuk kembali. Kamu memang punya cara. Jika saya bahkan tidak punya beberapa trik ini, bukankah itu akan memalukan bagimu? Jangan khawatir. Setelah meninjau penilaianmu, saya secara alami akan mengatur posisi untukmu. Ayah orang yang ayah kirim untuk menyelidiki saya. Orang itu tidak hanya mengabaikan tugasnya, tetapi juga terlibat dengan mantan pacar saya. Hasil yang dia miliki tidak kredibel. Apa mantan pacarmu? Siapa namanya? Dia adalah putri tertua dari Tianxi Group, Tian-Tian. Bertahun lalu dia diusir karena hamil di luar nikah. Saya hanya membantunya karena kasihan. Saya tidak menyangka akan menjadi tuan Donggul. Bajingan. Ayah. Saya akan ikut pengaturan ayah untuk pernikahan saya. Sejak dia dan orang yang menyelidiki saya berselingkuh, saya tidak ada hubungannya lagi dengannya. Keluar dulu, saya mau bicara dengan kepala pelayan. Baik. Tuan, apakah Anda percaya apa yang dia katakan? Tidakkah Anda lihat dengan mata kepala sendiri betapa Ming Xiu melindungi wanita itu? Anda mengirim seseorang untuk mengawasinya, bukan? Lihat apakah itu benar seperti kata Lu King bahwa dia mengabaikan tugasnya. Ya.
Kepala pelayan Anda harus mendesak ayah saya untuk menangani karyawan itu dengan benar. Ketika Tuan melakukan sesuatu, dia punya prosedur sendiri. Tuan muda kedua Anda tidak perlu khawatir. The film was translated Setelah and saya narrated mengakuisisi by saham N perusahaan, Anda akan punya waktu untuk mencari muka. Ayah ibu cepatlah. Kereta kecil akan segera berangkat. Tong Tong, ibu lelah. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Baiklah. Kalau begitu mari kita istirahat di sana. Kita juga bisa cari makan dan isi energi kembali. Ayo pergi. Aku mau makan es krim. Ini Tong Tong. Terima kasih, mari makan pelan-pelan. Kalau makan terlalu banyak nanti perutmu sakit. Baiklah. Kamu juga harus makan cepat. Ini akan segera meleleh. Kamu tidak makan. Tidak makan. Ini cukup manis. Siapa di sana? Presiden orang ini sudah lama mengikuti Anda. Dia diam-diam ambil gambar mencurigakan. Siapa kamu? Bawa dia pergi. Aku ingin melihat apakah ranjang pakuku lebih keras atau mulutnya yang lebih keras. Ya. Saya bilang Tuan Lu yang mengutus saya. Bawa dia pergi. Ayahmu yang mengirimnya. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa mungkin. Baru-baru ini ayahku mau lihat kemajuanku. Dalam mengamati Lu Shiking, aku memang abaikan dia baru-baru ini. Tapi jangan khawatir. Aku pasti kirim seseorang untuk mengawasinya. Tuan Presiden menyuruh seseorang menghancurkan kamera saya. Masih ada beberapa negatif di dalamnya. Akhir-akhir ini Presiden dan wanita itu makan tinggal bersama. Jelas dia benar-benar jatuh cinta padanya. Anjing liar. Yang hanya mengandalkan kecantikannya untuk merayu. Benar-benar berhasil tipu Presiden grup terhormat. Membuatnya berputar-putar. Ini benar-benar konyol. Tuan mohon jangan marah. Mungkin Presiden hanya mau tenangkan pikiran nona muda. Itulah sebabnya dia perlakukan wanita itu baik. Kupikir dia sudah tumbuh sayap dan keras kepala. Dia ingin membawa wanita itu kembali dan memaksa saya untuk menerimanya. Dia hanya berharap, berikan perintah, tunjuk Lu Shiking sebagai presiden eksekutif. Saya perlu memberitahunya. Dia bukan satu-satunya pewaris. Dia perlu merasakan rasa krisis. Ya. Lu Shiking berkolusi dengan pemegang saham. Dan telah kembali ke keluarga Lu. Dan dengan otorisasi Tuan, dia telah mengambil alih beberapa kekuasaan penting. Anda harus kembali ke markas sesegera mungkin untuk menghadapi semua perubahan. Ayahku tidak bisa mengendalikanku. Dia menggunakannya untuk memprovokasiku. Sayang sekali. Lu Shiking itu yang dia pedulikan hanyalah uang. Dia sama sekali tidak punya strategi. Dia tidak pantas bersaing denganku. Tapi, Gunung-gunung tinggi dan kaisar jauh. Sebaiknya tetap berhati-hati. kirim seseorang untuk mengawasi Lu Shiking. Setiap gerakan yang tidak biasa harus dilaporkan kepadaku. Ya. Tuan muda kedua, mungkin saya harus pergi. Hanya pantas bagi seorang putra untuk merawat ayahnya yang sakit. Jangan menghalangi. Ayah, aku akan memberimu obatmu. Ayah, mobil ke rumah sakit untukmu hampir tiba. Tapi sebelum itu,
Kau perlu membantuku dengan sesuatu. Kau harus bantu aku adakan rapat pemegang saham. Dan memimpin dalam mentransfer saham kepadaku. Dengan cara ini, grup lu dan seluruh keluarga lu akan menjadi milikku The sepenuhnya. film was translated and narrated by M Media. Kau. Telepon dari kepala pelayan kediaman lama presiden. Tuan tiba-tiba jatuh sakit parah. Dipaksa Lucy King, adakan rapat pemegang saham. Berniat untuk merebut aset keluarga. Bukankah sudah kubilang? Setiap gerakan tak biasa harus dilaporkan padaku. Kenapa tak bilang padaku soal masalah penting ini? Penyakit Tuan mendadak. Dan Lucy King sengaja memblokir berita itu. Saya tidak punya waktu. Aku akan kembali dan melihat. Presiden. Bagaimana dengan Nyonya dan Nona muda? Beraninya dia menyentuh ayahku. Dia juga akan membalas dendam pada Tian-Tian. Kirim orang untuk melindungi mereka. Tunggu aku kembali. Ya, Hei ibu ayah, kenapa kalian belum kembali? Masih ada paman yang menawasi di luar pintu. Tong Tong jadilah anak baik, ayah pergi bekerja. Jadi dia kirim pengawal untuk jaga kita. Aku rindu ayah dan ibu. Apakah kau rindu ayah? Tong Tong jangan menangis. Ibu. Ibu juga merindukan ayah. Lalu, kapan ayah akan kembali? Nyonya Presiden telah memberikan perintah. Anda tak bisa tinggalkan rumah sebelum dia kembali. Jika ada masalah, katakan pada saya untuk lakukan. Bisakah kamu memberitahuku? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Presiden akan memberitahu Anda saat dia kembali. Jika kamu tidak memberitahuku, aku pasti akan mencari cara untuk menyelinap keluar. Tuan Besar sakit parah. Perebutan kekuasaan di markas sengit. Presiden telah kembali untuk mengendalikan situasi. Tidak, itu tidak benar. Dia pasti menghadapi bahaya. Kalau bukan, kenapa dia suruh kamu jaga kami? Ini, Aku mohon tolong biarkan kami keluar ya. Bagaimana kalau kamu ikut keluar bersama kami? Dengan kamu melindungi kami pasti tidak akan dalam bahaya. kalian semua sebaiknya perhatikan baik-baik. Ini ditandatangani sendiri oleh ayahku. Sebuah perjanjian pengalihan saham. Secara sukarela, mengalihkan 25% saham kepadaku. Bagaimana memilih pihak? Kalian seharusnya sudah jelaskan. Kau memaksanya. Biar ku beritahu. Ayahmu sakit parah. Keputusannya tidak sah. Apa yang kau lakukan? Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga lu. Apakah aku perlu memaksa ayahku? Kau sudah melihat akibat dari berbicara tidak sopan. Bisa yang dukung aku angkat tangan. Dengan ayah sakit parah. Seharusnya aku presiden saat ini, yang memimpin situasi keseluruhan. Kapan giliranmu anak haram, untuk membuat keributan di sini? Presiden Anda kembali. Anda adalah presiden. Anda pura-pura jadi karyawan biasa untuk tipu saya. Kamulah yang bodoh dan picik. Kamu ingin mengambil posisiku. Mimpi saja. Dia memiliki anak karena seorang wanita. Abaikan korporasi untuk menikmati hidup di luar. Orang sepertimu lupakan kesetiaan demi kecantikan. Tidak pantas memimpin grup. Tian-Tian adalah istriku. Tong Tong juga darah dagingku. Kamu tikus dari selokan. Tidak pantas cemarkan nama baik mereka. Kau. Kalian semua. Semua yang kulakukan diizinkan oleh ayah. Itu sepenuhnya san. Dan juga, saya anjurkan Anda menyerahkan posisi Anda. Jika tidak, saya akan membuat Anda menyesal. Baiklah. Kalau begitu aku akan memanggil ayah dan menanyakannya dengan jelas. Silakan saja. Tong Tong, aku minta maaf. Ibu hanya fokus terburu-buru. The film was Dan menyebabkan translated kamu masuk and angin. narrated Hei ibu by Tong M Tong, Media. baik-baik saja? Kami berjanji untuk melindungi ayah. Tidak boleh mengingkari janji. Baiklah. Sama sekali tidak akan melanggar janjiku. Tong Tong pintar sekali. Kalau begitu, ibu pergi beli makanan untukmu dulu. Tong Tong tidur lebih lama sedikit.
Tuan tua ada apa? Cepat bangun. Saya baik-baik saja. Ayah? Ayah, kenapa ayah di sini? Cepat pergi. Mencoba kabur tidak mungkin. Kamu apa yang kamu lakukan? Dia pasin, biarkan dia pergi. Berhenti. Cepat lindungi Nyonya dan Tuan. Kamu baik-baik saja? Tuan, Presiden lagi bersih tegang dengan Lucy King. Dia sangat membutuhkanmu sekarang. Apa bawa aku ke sana? Menyerah. Orang tua itu tak akan hidup lagi untuk dukung MU. Benarkah? Ayah. Kau bagaimana bisa kau? Awalnya aku kira kau dibutakan oleh keserakahan. Aku tak sangka kau berani rencanakan kekayaan dan ambil nyawa. Keluarga lu tidak bisa lagi mentol ERMU seumur hidupmu. Masuk penjara dan bertobatlah. Ayah, dengarkan penjelasanku. Hei ayah, dengarkan aku.